Halo Sobat Komputer, kembali lagi ke dalam YouTube channel P4 Jakarta Timur. Sekarang kita akan bahas mengenai seri baru. Kita akan bahas mengenai framework CSS, yaitu Tailwind CSS. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai Tailwind CSS. Jadi untuk direktif CSS ini bukan CSS biasa. Jadi ini adalah suatu fungsi yang dimiliki oleh Tailwind CSS yang ditulis berdasarkan post CSS. Jadi ini bukan CSS biasa. Jadi pada saat kita menjalankannya, kita harus menginstal extension post CSS. Jadi nanti pada saat kita ingin menjalankan Tailwind CSS ini, sebelum dijalankan, kita harus melewatkan beberapa file CSS ini. Jadi kita akan menjalankan 3 direktif. Maka Tailwind ini menyebutnya 3 layer of Tailwind. Jadi ini jalankan terlebih dahulu, ini jalankan terlebih dahulu, ini jalankan terlebih dahulu. Jadi maksudnya, base ini apa, komponen ini apa adalah, jadi maksudnya untuk yang base ini, Tailwind akan menjalankan yang namanya preflag. Dia akan mereset semua style yang dikasih oleh browser. Jadi contohnya seperti ini. Kita preview dulu, live preview. Kalau misalnya kita bikin H1, tulisannya itu gede, dan di situ ada atas bawahnya ada margin. Itu adalah CSS default yang dikasih oleh browser. Nah, nanti kalau misalkan kita jalankan base ini semuanya di reset terlebih dahulu. Terus, kalian akan meminta komponen. Komponen ini seperti kontainer, grid system, dan nanti dia akan membuat itu. Nah, yang terakhir, Tailwind akan memanggil directive utility. Nah, ini adalah kelas-kelas utility yang nantinya akan kita gunakan. Jadi dijalankan terlebih dahulu ketiga layer ini sebelum nantinya dibuat sebuah file CSS baru. Dijalankan terlebih dahulu tiga-tiganya 3 layer ini yang nantinya akan dipakai oleh website kita. Jadi istilahnya adalah decompile. Nah, jadi untuk teman-teman yang pernah belajar preprocessor, konsepnya mirip. Sementara di sini kita tulis hanya 3 terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan sobat konten punya komponen yang dibuat sendiri, kalau misalkan punya konfigurasi lain, bisa ditaruh di sini. Kita save terlebih dahulu, kita masuk ke dalam tailwindcs.com. Oke, setelah masuk ke Tailwind CSS, selanjutnya kita masuk ke dalam poin keempat. Jadi kita akan jalankan proses build-nya. Jadi kita akan bikin file CSS akhir yang akan digunakan oleh web kita. Jadi yang akan digunakan oleh web kita itu bukan yang ini. Tapi yang mana? Nah, nanti coba kita build. Caranya gimana? Caranya akan kita ketikkan perintah ini. npx, jadi eksekusi aplikasi Tailwind CSS dengan input file yang mana, lalu menghasilkan output file yang mana. Lalu terakhir kita kasihkan watch. Kenapa watch? Karena agar setiap perubahannya diketahui oleh Tailwind. Sehingga apapun yang kita lakukan di HTML kita akan langsung dilakukan proses perubahan. Karena ada suatu fitur yang baru di Tailwind, yaitu Just-in-Time Engine. Sekarang kita masuk ke Visual Studio Code, kita ketikkan di terminal, kita ketik npx tailwind css, kita kasih -i untuk input file, kita dari root, kita ambil filenya input css. Sobat komputer, ini namanya bebas ya. Kita kasih -o, misalkan kita kasih nama filenya itu output css. Kalau misalkan sobat komputer belum punya filenya, tidak apa-apa, nanti akan dibuatkan. Terakhir kita kasih spasi watch, minusnya 2 kali watch. Jadi proses ini akan jalan terus sebelum kita matikan. Lalu kita enter. Setelah sudah dibuat, terlihat di sebelah kiri ada file baru yaitu output CSS. Untuk warningnya kita abaikan terlebih dahulu. Ini karena kita belum menuliskan utility Tailwind-nya dalam web kita. Tapi kalau misalnya kita close, ini jalan terus. Jadi dibiarkan saja, lalu kita close. Lalu sekarang kita lihat ada file namanya output.css. Yang kita klik.
Di sini terdapat isinya adalah CSS yang cukup banyak. Ini adalah hasil dari Tailwind-nya mengcompile isi dari input CSS menjadi output CSS. Jadi output inilah nantinya kita akan pakai di website kita. Nah, ini udah banyak nih CSS-nya. Jadi sekarang di dalam indeksnya kita bisa buat tag link yang akan mengarah file output tadi. Nah, kalau misalkan sobat kompeten lihat, tulisannya berubah. Ini sudah masuk ke dalam style kita. Jadi seperti itu prosesnya pada saat kita menggunakan Tailwind pada proses CLI. Jadi cukup sekian pada pembahasan materi kali ini. Untuk sobat kompeten, semoga dapat dengan jelas memahami pada materi kali ini. Dan jangan lupa mempelajari dan berlatih lebih lanjut pada materi tersebut. Tonton terus playlist Ngopi Ngoding Happy, di like dan subscribe. Untuk sobat kompeten dan teman-teman yang ingin bertanya dapat bertanya di bagian kolom komentar. Terima kasih.